Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan teori komputer grafis mengenai implementasi grafika komputer pada video game. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Isyan Haryansyah, Jartahum, Muhammad Ridho Perhansyah, dan Renaldi Sutiawan, yaitu saya sendiri. Yang pertama yaitu video game. Video game adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Saat ini, seiring dengan berkembangnya teknologi, hampir tidak ada aplikasi permainan komputer yang tidak menggunakan modus grafik. Aplikasi game banyak beredar di pasaran, mulai dari yang sederhana, yaitu 2 dimensi, hingga yang rumit, yaitu 3 dimensi, dan memerlukan resource yang banyak. Dari yang standalone, online network, hingga mobile device, pembuatan suatu game tidak terlepas dari penggunaan grafika komputer. Misalnya, jika kita ingin membuat animasi atau menghidupkan model dalam cara yang ditentukan, seperti suatu skrip atau naskah, atau menurut satu kumpulan aturan. Game juga dapat diklasifikasikan berikut. Klasifikasi game berdasarkan jenis platform. Yang pertama yaitu arcade games. Arcade games sering disebut dingdong di Indonesia. Biasanya berada di daerah atau tempat khusus dan memiliki box atau mesin yang memang khusus didesain untuk jenis video games tertentu. Dan tidak jarang bahkan memiliki fitur yang dapat membuat pemainnya lebih merasa masuk dan menikmati. Seperti pistol, kursi khusus, sensor gerakan, sensor injakan, dan setir mobil. Yang kedua yaitu PC games, yaitu video game yang dimainkan menggunakan personal komputer atau biasa kita sebut dengan komputer. Yang ketiga ada konsol games, yaitu video game yang dimainkan menggunakan konsol tertentu seperti PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, dan Nintendo. Yang keempat, handheld games, yaitu yang dimainkan di konsol khusus video game yang dapat dibawa kemana-mana. Contoh, Nintendo DS dan Sony PSP. Yang kelima, mobile games, yaitu yang dapat dimainkan atau khusus untuk mobile phone. Video game terbagi menjadi 2 menurut dimensinya, yaitu yang pertama yaitu 2 dimensi. Game 2 dimensi dapat diketahui berdasarkan ruangnya yang hanya memiliki 2 sisi, yaitu X dan Y. Sedangkan untuk gambarnya sendiri dapat menggunakan vektor maupun bitmap. Untuk membuat animasi bergerak, berjalan, melompat, berlari, dan lain-lain, kita harus membuat gambar satu persatu yang disebut dengan frame. Kerealisasian gerakan ditentukan dari gambar yang dibuat, jumlah gambar atau frame yang digunakan, serta hitungan gambar per detik atau frame per second. Semakin tinggi hitungan gambar per detik, maka semakin mulus gerakan yang akan dihasilkan. Bagi pemula, sebaiknya mencoba untuk membuat game bertipe 2 dimensi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu 3 dimensi. Sama dengan 2 dimensi, game 3 dimensi dapat diketahui berdasarkan ruangannya
Hanya saja, dalam dua dimensi, hanya ada dua sisi, yaitu X dan Y. Sedangkan dalam game tiga dimensi, Anda akan menemui tiga sisi, yaitu X, Y, dan Z. Game bertipe ini menggunakan dua macam tipe pemodelan, yaitu tiga dimensi objek atau model. Merupakan model atau objek tiga dimensi yang nantinya akan Anda jadikan sebagai karakter utama, bangunan, objek-objek seperti senjata, musuh, permukaan tanah, pohon, bukit, dan lain-lain. Objek tiga dimensi seperti ini bisa Anda buat dengan menggunakan program seperti 3 dimensi SMax, Maya, Haze, dan lain-lain. Dua dimensi grafik. Gambar dua dimensi juga berperan dalam membuat game bertipe 3 dimensi. Fungsi gambar dua dimensi antara lain, yang pertama, sebagai tekstur untuk objek. Yang kedua, sebagai latar belakang, seperti langit dan pemandangan. Yang ketiga, yaitu sebagai meteran untuk nyawa. Gambar untuk speedometer yang terdapat pada game racing. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang perbedaan game Asphalt 8 dan Real Racing 3. Asphalt 8 Airborne adalah permainan video balap tahun 2013 yang dikembangkan oleh Gameloft Barcelona dan diterbitkan oleh Gameloft sebagai bagian dari seri Asphalt. Game ini dirilis pada 22 Agustus 2013 untuk iOS dan Android, 13 November untuk Windows 8.1 dan Windows Phone 8. Permainan ini memiliki sekitar 350 juta pemain, sesuai dengan deskripsi permainan di App Store dan Microsoft Store. Ada 47 mobil berlisensi yang tersedia pada awalnya, tetapi karena pembaruan permainan, ada 259 mobil dan 14 sepeda motor secara total pada September 2019. Kendaraan dibagi menjadi 5 kelas, dan kinerjanya sekarang ditentukan oleh fitur peringkat-peringkat baru. Pemain mulai dengan satu kendaraan di kelas terendah, yakni kelas D. Selanjutnya, Real Racing 3. Real Racing 3 adalah game balap yang dikembangkan oleh Fire Monkeys Studio dan diterbitkan oleh Electronic Arts untuk perangkat iOS, Android, Nvidia Shield, dan BlackBerry 10. Game ini dirilis di iOS dan Android pada 28 Februari 2013 secara premium atau gratis untuk diunduh dengan tambahan tersedia melalui pembelian dalam aplikasi. Permainan ini merupakan sequel dari Real Racing 2009 dan Real Racing 2 pada 2010. Fitur pada Real Racing 3 menampilkan lebih dari 45 sirkuit di 20 negara secara nyata, dan lebih dari 250 tipe mobil yang berlisensi dari 33 produsen seperti Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Ford, Ferrari, McLaren, dan Koenigsegg. Tidak seperti di game Real Racing sebelumnya, pemain diharuskan merawat dan memperbaiki kendaraan mereka, membutuhkan uang virtual dalam game untuk memaintenance-nya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan game Asphalt 8 dan Real Racing 3. Untuk segi gameplay, Asphalt 8 memiliki gameplay yang unik dan ada sentuhan fantasi di dalamnya. Kamu bisa menghancurkan mobil lawan, memakai nitro dengan 3 tingkatan berbeda, dan bisa melayang. Ada beberapa stage juga seperti drift dan eliminate. Sementara Real Racing 3 memiliki gameplay yang real seperti balapan mobil resmi. Tidak ada pemakaian nitro di sini. Real Racing 3 menurut saya juga membutuhkan sedikit skill berkendara juga dalam bermain game ini karena sangat sulit untuk melewati tikungan yang cukup tajam. Dari segi grafik,
Game Asphalt 8 terbilang masih kalah dengan Real Racing 3. Asphalt 8 meskipun sudah berupa 3D, tapi dalam segi warna masih seperti kartun. Meski dalam efek glowing light-nya yang menambah kesan real masih sedikit kurang. Sedangkan Real Racing 3 memiliki grafis yang mengagumkan. Dari segi kerapatan warnanya dan resolusinya sangat detail. Apalagi jika kamu memiliki sebuah smartphone dengan tingkat GPU yang tinggi seperti Android 0800, namun kekurangannya adalah sering ditemui lag dan penurunan FPS saat kamu bermain dan berdekatan dengan mobil lawan dan cukup mengganggu. Untuk sistem kontrol untuk game Asphalt 8 dan Real Racing 3 tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun hanya terletak pada kelembutan dan akurasi yang dimiliki Asphalt 8 lebih nyaman daripada Real Racing 3. Nah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.